Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebem Film Cadel. Ada fitur community terbaru dari YouTube khusus buat yang sudah subscribe aja lur ya. Fitur ini kurang lebih kayak grup WA gitulah lur. Jadi bisa ngobrol ngalor ngidul kita di sana. Tapi Ca, aku nggak mau subscribe. Ya emang Anda pelit bin medit memang Anda itu. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jangan-jangan kamu bukan capek kerja lur, tapi capek berpura-pura kuat. Kali ini kita akan mengidul film bergenre sci-fi criminal mystery, yaitu The Adjustment Bureau tahun 2011, mengisahkan tentang seorang pejabat pemerintah yang tiba-tiba diculik oleh suatu kelompok misterius karena melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh terjadi di kehidupannya. Asli cakep kali film ini, jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku pesuap merah ya Cak. Kalau cewek cantik berak keras, apa masih bisa kelihatan cantiknya? Berak keras anjir. Ya mau sekelas Dian Sastro pun juga ekspresinya pasti nggak karuan lur kalau berak keras lur. Monggo sekejaaken. Oh, sorry. You write your number down, call you and come. David Norris adalah seorang anggota DPR Amerika yang telah mewakili kota Brooklyn selama 8 tahun terakhir. Dan pada pemilu kali ini, yaitu di tahun 2010, dia akan maju sebagai senator kota New York. Sosok David terkenal karena dia anggota DPR termuda yang saat itu terpilih ketika umurnya masih 24 tahun. Pendukungnya sangat banyak lur, karena mereka tahu David adalah pribadi yang cemerlang dan selalu optimis, sebab publik mengetahui cerita masa lalunya yang harus berpisah dengan seluruh anggota keluarganya sejak remaja. Pada awalnya voting David lebih unggul dibanding lawannya, namun sayang beredar foto perkelahian David di suatu bar ketika dia berusia 24 tahun, tepat di malam David terpilih sebagai anggota DPR. Voting David pun perlahan menurun hingga akhirnya dia kalah dan tidak terpilih. Namun ketika sedang berlatih untuk pidato terakhirnya, tanpa sengaja David bertemu wanita cantik sebut saja Painem. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan terlihat keduanya saling tertarik seperti jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan karena terbawa suasana, mereka pun sampai berciuman lur. Namun Painem harus buru-buru pergi dan mereka belum sempat berkenalan. Inilah biro penyesuaian. It now appears David Norris will lose this election. Sorry about that. I didn't mean to eavesdrop. Didn't know what to do. You're that guy running for Senate, aren't you? From your speech, you're not. I don't buy it. Do I know you? Kita beralih ke seorang pria bernama Harry Mitchell bersama seniornya Richardson yang merupakan anggota dari suatu kelompok misterius, dan sepertinya mereka memiliki rencana rahasia yang berkaitan dengan David. Karena selain pernah muncul ketika David berkampanye, setelah pemilu berakhir, Harry juga ditugaskan Richardson untuk sengaja menabrak David jam 7:05 pagi di taman dekat rumahnya agar kopi yang dibawa David tumpah, sehingga David segera balik ganti baju ke rumah. Richardson tahu di jam itu David akan lewat taman, dan itu artinya kelompok tersebut memang sudah memantau David. Tapi tololnya Harry malah ketiduran dan David sudah keburu naik bis. Tak lama kemudian Harry pun terbangun dan segera mengejar bisnya David. Di lain sisi, secara kebetulan David bertemu Painem di dalam bis dan lanjut ngobrol, sedangkan Harry masih terus mengejar bis tersebut. Tapi anehnya lur, tiba-tiba kopi David tumpah sendiri ketika Harry mengayunkan tangannya ke arah bis dan Oh my god. You look vaguely. Oh, sorry. You write your number down, call you and come. Oh my goodness. Fine. Can you hand me that? Ajaibnya Harry baik-baik saja meski ditabrak cukup kencang, dan dia lanjut memantau David melalui buku catatannya yang bekerja seperti layar meski berbahan kertas lur. Di lain sisi, David akhirnya berkenalan dengan Painem yang nama aslinya adalah Alice, dan David juga sudah mendapatkan nomor HP-nya. Lalu setibanya di kantor, saking buru-burunya OTW ke ruang meeting, David pun tidak menyadari jika orang-orang di sana hanya terdiam seperti patung. Lalu yang terjadi. Hey, Janet. Hey, Susan. And the price point's too high. What the hell are you doing? Grab him.
David pun tersadar di basement sebuah gedung dan Richardson sempat mengobrol dengan rekannya bahwa menurut catatannya, David akan terus mempertanyakan seluruh kejadian aneh ini hingga dia meninggal di hari tuanya. Setelah itu David sempat berusaha kabur, namun hanya dengan menggerakkan tangannya, Richardson dapat mengangkat ubin begitu saja hingga David terjatuh, lur. Richardson pun menjelaskan jika mereka semua adalah biro penyesuaian yang bertugas untuk mengatur segala sesuatu di dunia agar berjalan sesuai takdir yang telah tertulis. Mereka juga bisa membaca pikiran David dan seharusnya David ditabrak Harry di taman hingga kopinya tumpah agar dia balik lagi ke rumah untuk ganti baju. Sehingga David telat kantor dan tidak melihat orang-orang biro penyesuaian di kantornya. Nah, apa yang dilakukan Richardson and the gang di kantor, lur, adalah upaya cukup keras untuk menyesuaikan situasi agar berjalan sesuai takdir. Dan mereka sudah merubah pikiran orang-orang di kantor, terutama Charlie, rekan David yang juga ikut ke dalam tim suksesnya saat kampanye. Setelah itu Richardson mengancam akan menghapus seluruh memori David sampai dia terlihat seperti wong gendeng jika David berani menceritakan kejadian ini ke siapapun. Lalu sebelum membawanya balik ke kantor, Richardson juga membakar memo bertuliskan nomor HP Alice karena menurut takdir mereka tidak boleh untuk bertemu. You were supposed to spill your coffee. You would have gone upstairs to change. If you ever reveal our existence, we'll erase your brain. I can read your mind. Pick a color. Blue. Pick a number, 17. Into a woman this morning on the bus. Well, you weren't ever supposed to see her again. Really? What the hell? Okay. Christine, I found him. He's in my office. What the hell are you doing? David pun diseret balik ke kantor. Namun anehnya ruangan interogasi biro tadi hilang tak berbekas dan tidak ada satupun orang yang ingat dengan kejadian tadi kecuali David. Karena insiden aneh tadi, David sama sekali tidak fokus menjalankan meetingnya. Charlie pun merasa janggal dengan sikap rekannya dan David beralasan jika dia galau karena kehilangan nomor HP-nya Alice. Lalu David mencoba mengingat nomor HP Alice dan menulis yang dia ingat di secari kertas sambil nongki di warkop. Namun tak lama kemudian Harry pun datang dan mengingatkan jika David tidak akan bisa menghubungi Alice meski mendapatkan nomornya kembali. Karena kemungkinan besar Alice sudah berganti nomor atau HP-nya hilang karena biro penyesuaian tidak hanya mengatur David tapi juga Alice agar sesuai takdir yang telah ditentukan oleh atasan mereka yang biasa disebut ketua atau yang disebut manusia sebagai Tuhan. Untuk menjawab semua kebingungan David, Harry pun memintanya bertemu secara empat mata sore hari nanti di sebuah kapal feri. You said authorization. The chairman? That's just a name. Even if you could remember the number, you'll never get through. Meet me on a 4 p.m. boat, and I'll answer what I can. Di kapal feri, David bertanya tentang banyak hal, mulai dari yang dilakukan biro ke Charlie, sampai Richardson yang bisa membaca pikiran David. Lalu Harry menjawab jika Charlie hanya diubah sedikit pikirannya agar bisa membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan ketua biro. Setelah itu Harry menjelaskan sebenarnya Richardson dan anggota biro penyesuaian lainnya tidak bisa membaca pikiran dengan mudah karena mereka harus benar-benar dekat dengan situasinya. Seperti Richardson yang menanyakan warna dan angka terlebih dahulu untuk menebak apa yang ada di pikiran David. Namun dia tidak bisa mengetahui apa-apa jika tidak bertemu David secara langsung, lur, atau menanyakan sesuatu kepadanya. Misal aku punya kekuatan kayak anggota biro penyesuaian ya, lur ya. Terus aku tanya ke kalian, ente suka minum apa? Oh, Nutrisari rasa pare misalnya. Nah langsung tahu aku, lur, asalkan tanya dulu. Kalau nggak nanya ya aku nggak akan bisa nebak gitu, lur ya. Harry mengatakan jika seluruh anggota biro penyesuaian termasuk dirinya akan kehilangan kekuatan membaca pikiran orang jika dikelilingi air seperti di kapal feri itu, dan mereka bisa hidup lebih lama dibanding manusia. Lalu sebelum pergi Harry pun mengingatkan jika David tidak akan pernah bisa menemukan Alice kembali karena biro penyesuaian sudah melakukan segala cara terhadap David maupun Alice agar tidak bertemu, dan David juga tidak akan menemukannya secara kebetulan di tengah 9 juta orang di kota New York. Read your mind or hear your thought. Your mind weighs options. And why won't they let me be with Elise? It's pretty damn important to Are you an angel? who live a lot longer than humans. And there's something about water. It blocks our ability to read your decision. You're going to look for her, aren't you? You won't find her. They'll make sure.
3 tahun kemudian, setiap harinya David masih terus berharap bisa bertemu Alice. Sampai akhirnya pada suatu pagi, David pun begitu terkejut melihat Alice di trotoar dan buru-buru turun bis untuk menemuinya. Awalnya Alice terlihat mualas banget dengan si David lur, karena dari 3 tahun lalu David tidak pernah menghubunginya, padahal Alice sudah memberikan nomor HP. Untungnya Alice masih single dan setelah dibujuk dia mau diajak jalan, sedangkan David hanya bisa menjelaskan jika dia kehilangan nomor HP Alice karena dulu dompetnya dicopet. Alice juga memberitahu jika dia adalah seorang penari di sebuah perusahaan bernama Cedar Lake dan besok akan ada jadwal pertunjukan. Road the M6 to work that I'd bump into you. Seriously, my number hasn't called me like you didn't last time. I was mugged. It was taken from my wallet. Was taken. They took it. Okay, if you were married, then it would bother. I'm single. There is actually a show tomorrow night. Is that an invitation? No, it's information. Sementara itu di kantor biro penyesuaian, setelah mendapat laporan dari bawahannya, Richardson langsung membuat rencana untuk segera memisahkan David dan Alice. Namun menurut buku catatan, jika mereka sampai berciuman kembali, maka David dan Alice tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh biro penyesuaian. Tak lama kemudian Charlie pun datang karena sudah diatur oleh agen biro yang lain, dan Charlie mengingatkan agar David segera ke jembatan Brooklyn untuk berpidato karena para pendukung sudah berkumpul di sana. Alice pun tidak bisa ikut karena harus latihan di lokasi bernama Pier 17 yang tidak jauh dari jembatan Brooklyn. David pun berjanji akan menemui Alice di tempat latihannya setelah selesai pidato. Akan tetapi selama bertemu Alice, David terus merasa gelisah karena takut jika pertemuannya kali ini akan digagalkan kembali oleh biro penyesuaian. Actually, I just said that they're moving my to Pier 17 right next to them. There's a crowd of people waiting for your announcement speech at the Brooklyn Bridge right now. Okay. The TV crew's there. We gotta go, man. Shifting her rehearsal to Pier 17 was a genius move. Richardson agak lega karena David dan Alice tidak berciuman. Lalu selain mengatur Charlie agar datang menemui David, agen biru juga mempengaruhi rekan Alice untuk memindahkan lokasi latihannya ke tempat yang lebih jauh. Sementara David taunya Alice tetap latihan di Pier 17 ya kan lur. Akan tetapi setelah pidato tentang rencana untuk kembali mencalonkan diri sebagai senator, David sempat melihat Richardson dan rekannya di gedung dekat sana. David pun langsung nekat meninggalkan sesi wawancaranya dan segera OTW ke Pier 17. Tapi sesamanya di sana, of course tidak ada latihan nari ya kan. Dan David langsung menelpon perusahaan Cedar Lake. Namun tiba-tiba tidak ada sinyal karena pengaruh dari Richardson. Dan tololnya ketika tadi bertemu Alice, David belum sempat menanyakan nomor HP-nya. Namun David tidak putus asa dan mencoba menghubungi Cedar Lake dengan telepon satpam yang lagi-lagi nggak dapat sinyal. Karena melihat David yang masih belum berhenti, Richardson pun akhirnya menemui David secara langsung. Lake, it's a dance company. The whole world of women out there. Thought we established this one was off. But you don't know why I'm. That's why you can't tell me. You don't know. If I'm not supposed to be with her, how come I feel like this? Has anyone here ever seen a performance? Yeah, I have. I don't care what you put in my way. I'm not giving up. Meski selalu berusaha memisahkan David dan Alice, tapi Richardson dan agen biro penyesuaian lainnya hanya melakukan tugas sesuai takdir dari ketua mereka. Setelah itu David masuk ke sebuah resto dan mendapatkan info di manakah perusahaan Cedar Lake dari salah satu pengunjung. David berusaha menyetop taksi untuk OTW ke sana, tapi tidak ada satupun yang melipir, dan kalau ada pun malah terjadi tabrakan lur. Setelah menunggu cukup lama, David akhirnya berhasil mendapat taksi dan memaksa supirnya ngebut menerobos banyak lampu merah agar segera tiba ke Cedar Lake. Sementara itu Richardson dan rekannya terus mengejar David dengan teleport melewati pintu-pintu, dan menurut takdir, David tidak akan bisa dihentikan lagi jika dia sampai melihat Alice menari. Lalu yang terjadi? You want to make a quick $100? You're gonna have to break a couple traffic laws. You're reaching your limits. Two down. This is gonna keep happening. Just go through. Son, all he needs to do is see her dance and block the door. Celebrate now. I'm just gonna kick it upstairs. It's Donaldson.
It's too late. He's already seen. Iya, David berhasil melihat Alice menari dan itu artinya mereka sudah tidak bisa dipisahkan lagi oleh biro penyesuaian. Setelah itu Richardson dipanggil atasannya bernama Donaldson yang memaparkan temuan terbaru dari bawahannya bahwa David dan Alice ternyata memang ditakdirkan bersama sejak mereka lahir. Namun di tahun 2005 catatan takdir berubah dan Alice akan hidup bersama pria lain, sebut saja Tukiman. Masalahnya sekarang adalah sisa-sisa catatan takdir sebelum tahun 2005 masih mempengaruhi David dan Alice untuk kembali bersama. Setelah itu Richardson mengabarkan semua ini ke Harry dan mengatakan jika yang dialami David bukanlah karena kesalahan Harry, karena Harry yang pertama kali berbuat kesalahan saat ketiduran di taman 3 tahun lalu hingga David bertemu kembali dengan Alice di bis. Di lain sisi Richardson masih bingung mengapa catatan takdir tahun 2005 diubah oleh ketua mereka. Bagaimanapun menurut catatan takdir, David dan Alice seharusnya tidak boleh bersama. Maka dari itu Donaldson akan berkonsultasi ke agen yang lebih senior bernama Thompson. Problem here is there are remnant pushing them together. 2005, she was supposed to stay with Adrian. It seems like David Norris were meant to be together as they were. They were meant to be together. What? In an earlier version of the plan. We're gonna kick this case upstairs. We're gonna bring this to Thompson. Selesai latihan, David dan Alice pun pergi ke bar. Lalu David menceritakan saat ibu dan kakaknya meninggal, David pernah dibawa ayahnya berkunjung ke Museum Galeri Senat. Saat itulah David merasa kesepian dan sendiri karena dia ingin ibu serta kakaknya ada di sampingnya. Namun di momen itu jugalah David mulai berkeinginan untuk menjadi pejabat. Setelah itu David dan Alice pun berciuman juga beraselole. Namun ketika mereka berdua sudah tidur, sempat muncul si agen biro senior Thompson yang akan membereskan kasus David dengan lebih tegas. Keesokan paginya setelah David siap berangkat kerja, tiba-tiba Alice ditelepon oleh Tukiman yang ternyata adalah mantan tunangannya dan mereka sudah putus sejak 3 bulan lalu, Lur. Alice pun menjelaskan jika dia putus karena masih teringat David meski dulu mereka hanya bertemu sebentar. Hello? Hey, what are you doing? You know, we broke up a while ago and it's over. And then he calls 4 times. I'm hopeless romantic. I've never allowed myself to be that way. It sounds great. Why? Because of you. Setelah itu David membawa Alice ke stasiun TV karena David akan menjadi bintang tamu di program Rumah Uya. Namun begitu acara selesai, seorang agen biro penyesuaian yang menyamar meminta Alice balik dulu karena David ada rapat dadakan dan akan menemui Alice malam itu di pertunjukannya. Sementara itu David dijebak masuk ke gedung biro penyesuaian untuk bertemu Thompson yang menjelaskan jika umat manusia sudah tidak memiliki kehendak bebas dalam memilih takdirnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir seseorang akan diatur oleh biro penyesuaian. Karena dulu ketika biro masih membebaskan manusia, dampaknya sering terjadi peperangan. Maka dari itu sekarang manusia hanya dibebaskan memilih hal-hal kecil seperti mau makan apa hari ini, mau sambil duduk atau sambil kayang, atau mau gosok gigi dengan odol yang mana, Lur. Thompson juga menjelaskan jika 3 tahun lalu David dipertemukan dengan Alice agar David bisa memberikan pidato yang lebih bagus dan orang-orang masih akan terus mendukungnya. Karena selain akan terpilih sebagai senator, karir David ditakdirkan terus memuncak hingga nantinya dia menjadi presiden Amerika. Namun semua itu tidak akan terjadi jika David terus bersama Alice. Mendengar penjelasan Thompson, David pun tidak peduli karena dia akan tetap mencintai Alice apapun yang terjadi. Setelah itu Thompson hanya tersenyum dan mempersilahkan David pergi untuk menonton pertunjukan Alice. David, you can change the world. That doesn't happen. President can't be a loose cannon. Stop talking. It's not. 3 years ago wasn't chance. We knew she'd inspire you to And I choose her. Come with me. make Alyssa show. David begitu terpukau melihat betapa cantiknya Alice saat dia menari di panggung. Lalu Thompson mengatakan jika David terus bersamanya, maka itu bukan hanya menggagalkan takdirnya menjadi presiden, tapi juga menggagalkan takdir Alice yang akan menjadi salah satu penari terkenal di Amerika, bahkan menjadi salah satu koreografer ternama di dunia. Atau dengan kata lain, jika David memaksakan cintanya kepada Alice, masa depan mereka berdua yang begitu cemerlang pasti akan kandas, Lur. Setelah itu Thompson menggunakan kekuatannya untuk membuat Alice terjatuh hingga pergelangan kakinya cedera.
Gak pakai lama, David langsung membopongnya ke taksi menuju ke rumah sakit. Dan Thompson kembali mengingatkan bahwa mereka tidak akan menjadi apa-apa jika tetap memaksakan untuk bersama. Pada akhirnya setelah memikirkan semua kata-kata Thompson, memikirkan masa depan Alice, David pun memeluk Alice untuk yang terakhir kali dan terpaksa pergi meninggalkannya. If she stays with you, she ends up teaching dance to 6. Elise is about to become one, and eventually one of the world's greatest. But if you stay with her, take away the only thing, it's up to you. You'll heal up and just get better and better. 11 bulan kemudian, Lur, musim kampanye telah tiba dan menurut hasil voting, David masih memimpin. Setelah itu David melihat berita tentang Alice yang akan segera menikah dengan mantan tunangannya Tukiman. Lalu David kembali bertemu Harry yang memberitai jika maksud sebenarnya dari perkataan Thompson adalah David tidak akan menjadi presiden karena dengan hadirnya Alice akan membuatnya lebih tenang dan tidak ngotot mengejar karirnya. Layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi kesehatan mental dan fisik David akan lebih terjaga jika bersama Alice, namun David tidak akan menjadi presiden dan karirnya cukup menjabat sebagai senator. Begitu pula dengan Alice yang nantinya hanya mengajar nari anak kecil, Lur. Lalu David pun memohon bantuan Harry agar bisa bertemu Alice untuk terakhir kalinya. Untungnya Harry mau membantu dan Harry menjelaskan jika satu-satunya cara lolos dari kejaran Thompson adalah bergerak di waktu hujan karena kekuatan agen biru penyesuaian akan tertahan oleh tempat yang dikelilingi air. Harry juga membawa David melewati museum, juga ke saluran bawah tanah Manhattan agar bisa segera ke lokasi pernikahan Alice. Dan untuk mengakses pintu teleport, Harry harus meminjamkan topi khusus agen biru, juga menggerakkan gagang pintunya searah jarum jam. Selain itu, Harry memberikan rute tercepat melewati pintu teleport untuk menuju ke gereja lokasi pernikahan Alice dan Tukiman. The rain will stop in the next hour. Them from seeing us right now. This is the city's main pump. We're 10 blocks from the courthouse. I want you to learn how to stay in it so Thompson won't be able to. First door, all hell will break. Assume everyone with the hell. But if I make it, I'll take him completely by surprise. If you make it. 10 menit sebelum acara pernikahan, David langsung bergerak cepat sesuai rute menggunakan topi agen yang dipinjamkan oleh Harry. Namun ketika teleport melalui pintu-pintu, tidak butuh waktu lama bagi Thompson untuk menyadarinya. Meski begitu, Thompson tidak bisa mengetahui posisi David dengan jelas karena masih hujan dan David juga bergerak sangat cepat. Sementara itu Alice dan Tukiman sudah berada di lokasi pernikahan. Lalu yang terjadi, Lur. Here's your way through it. Good luck. Call the proctor at the wedding. What's wrong? Nothing. I'm nervous. I'm sure he's got a hat. Please, you're not marrying that guy. Don't worry about him, he's with them. Just listen to me. He just revealed us. Tell him it's a square one reset. Akhirnya David bisa menemui Alice yang kebetulan lagi di toilet. Awalnya Alice geram karena 11 bulan lalu David kembali meninggalkannya. Setelah itu David pun nekat menjelaskan tentang diri mereka berdua yang terpantau di buku takdir. David juga meninju seorang agen biru dan berusaha kabur bersama Alice melalui pintu teleport. Sementara itu Thompson langsung memberi perintah ke tim intervensi, yaitu semacam tim khusus, Lur, untuk segera mereset pikiran David. Dan What's going on? What's happening to me? What's happening All you to need me? to know, we're being chased. That's why I left you in the hospital. I don't understand. Everything for your entire life. It doesn't happen if you stay with me. I'm coming with you. bukan hanya membawa Alice, namun David juga membuka handle pintu ke arah kiri agar bisa masuk ke gedung biru penyesuaian dan berharap bisa menemui sang ketua penulis dari buku takdir. Alice juga akan ikut dengan David karena dia tidak mau kehilangannya lagi. Setelah masuk ke dalam gedung kantor biru, mereka pun terus mencari di manakah ruangan si ketua, namun tidak kunjung ditemukan. Sedangkan Thompson and the Gang beserta tim intervensi masih terus mengejar David dan Alice sampai akhirnya mereka pun terkepung di atap gedung dan saling berciuman. Lalu tiba-tiba, I love you. I've got a message for you.
Even Thompson has a boss. You're the chairman? No. This situation between Sirius DVA chairman rewrote it. You risked everything for Elise. But you risked everything. Chairman comes in a different form. Rarely realize when it happened. Seperti yang disebutkan sebelumnya di buku takdir, Lur, mereka tidak akan bisa terpisahkan karena 11 bulan lalu David telah melihat Elise menari. Tiba-tiba tim intervensi pun hilang dan Thompson pergi begitu saja ketika Harry datang menunjukkan surat perintah langsung dari si ketua. Karena ternyata setelah melihat David yang sangat berusaha melawan takdir demi wanita yang dicintainya, sang ketua pun telah menulis ulang takdir David dan Elise menjadi kosong, Lur. Itu artinya mereka telah mendapatkan kehendak bebasnya kembali, sudah terlepas dari buku takdir dan bebas menentukan masa depan mereka berdua. Harry pun mengambil topinya kembali, lalu mempersilakan David dan Elise pergi dari sana. Setelah semua yang terjadi, David akhirnya bisa benar-benar bersama Elise. Lalu film pun ditutup dengan Harry yang mengatakan bahwa kebanyakan orang di dunia menjalani hidup dengan mengikuti buku takdir yang sudah ditetapkan, seperti menyerah ketika berusaha meraih keinginannya dalam hal apapun. Namun ada beberapa manusia yang terus memperjuangkan apa yang mereka yakini demi mendapatkan apa yang mereka mau, seperti David yang rela melakukan apapun untuk bersama Elise. Harry pun yakin bahwa itulah rencana sebenarnya dari sang ketua, yaitu manusia memperjuangkan apa yang diinginkannya sampai akhirnya manusia itu sendirilah yang menentukan takdirnya. And maybe we won't write, you will. You'll never know how to use until you fight for it. But once in a while, down all the obstacles we put in you, people live life on the path, too afraid to explore any. Buyar, sudah jelas ya kan, Lur, pesan dari film ini apa ya? Ingat-ingat baik-baik ya itu ya. Assalamualaikum.